Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Hyuyin lovers. Tadi malam kita telah menyaksikan Baisyochun Part 56, di mana diceritakan di saat Baisyochun berada dalam pengujian untuk memperebutkan bunga raja hantu. Di situ Baisyochun diincar oleh para peserta yang lain. Dengan sikap Baisyochun yang tidak bisa diganggu, akhirnya dia melawan dan membalas dendam atas serangan dari beberapa orang peserta. Untuk kelanjutannya, mari kita saksikan video sebagai berikut. Gaspol. Hampir segera setelah Bai Xiaochun bergerak, 7 atau 8 sosok muncul di tempat di mana ia telah berselisih dengan Little Wolf God. Fluktuasi teknik magis yang digunakan masih di udara, seperti halnya darah. Wajah-wajah para pendatang baru berkedip, dan mereka mengirimkan percakapan singkat sebelum berpencar. Sementara itu, Bai Xiaochun melesat melalui kabut dengan kecepatan tinggi, menjilat bibirnya, matanya berkedip-kedip karena kegilaan. Wolf God kecil bukan yang pertama kali dipilihnya, tetapi yang ke-8. Itu akan mengajarimu untuk berubah bentuk sebelum menyerangku. Dia berpikir dengan mendengus dingin. Semua yang terpilih lainnya yang dia tangkap, termasuk Little Wolf God, dikeluarkan dengan satu pukulan tinju. Untuk semua maksud dan tujuan ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun benar-benar bertarung dengan orang-orang sejak ia melangkah ke tahap Heaven Daonas Chen Soul. Ketika dia melakukannya, dia belajar tentang beberapa aspek menakjubkan dari basis kultivasi barunya. Jiwaku Daonas Chen Soul tampaknya cukup kuat untuk menekan semua jenis jiwa yang baru lahir, semua yang saya pilih terserang hampir memiliki basis budidaya mereka dihancurkan. Setelah meninjau beberapa perkelahian terakhir, dia bahkan lebih yakin dari sebelumnya bahwa basis budidaya Little Wolf God juga tidak stabil. Dengan itu, ia memutuskan untuk mengkonfirmasi teorinya. Dia bergegas sebentar sampai tiba-tiba ekspresinya berkedip dan dia berubah arah. Dari kanan, dia baru saja melihat dua Wildlander yang dipilih dikejar oleh sekelompok besar jiwa pendendam. Aku akan melakukan tes kecil dengan keduanya. Terkekeh, dia melaju ke arah dua yang terpilih, yang melihatnya beberapa saat kemudian. Wajah mereka jatuh, dan mereka akan membuka mulut mereka ketika Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan semburan angin. Keduanya memiliki basis budidaya tahap awal jiwa-jiwa, yang mereka gunakan untuk mempertahankan diri. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pasangan Bai Xiaochun? Saat menghadapi teknik sihirnya, basis kultivasi mereka ditekan, sehingga sulit bagi mereka untuk memutar mereka dengan benar. Sebelum salah satu dari mereka bisa melakukan apa saja, mereka dikirim jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kemudian, Bai Xiaochun melesat ke depan, mengulurkan tangan, dan meraih mereka. Setelah menyegel mereka dan melemparkannya ke tasnya, dia tersenyum lebar. Baru saja, dia telah mengamati dengan cermat basis kultivasi mereka, dan sekarang yakin bahwa basis kultivasi Heaven Daonas Chen Soul-nya benar-benar dapat memancarkan tekanan penghancur ke jenis jiwa yang baru lahir lainnya. Surga, siapa yang mengira aku sekuat ini? Dengan gembira, dia berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Saat ini, Wildlander lain yang dipilih dalam Necromancer Kettle adalah Mangsa, dan Bai Xiaochun, pemburu. Satu demi satu, ia menangkap yang terpilih, hampir seperti elang yang menukik bayi ayam. Ketika dia bertemu kelompok yang lebih besar, dia akan menghindari mereka, lebih memilih untuk memangsa target yang menyendiri. Ketika dia menemukan target seperti itu, suara gemuruh akan memenuhi udara yang menarik banyak perhatian. Tetapi dia memenangkan setiap pertempuran dengan sangat cepat dan melarikan diri dengan kecepatan sedemikian rupa, sehingga tidak ada orang lain yang bahkan bisa mendekatinya. Sial, kenapa Bai Hao ini bisa bergerak dengan bebas di kabut ini? Sudah ada lebih dari 10 orang yang hilang. Beritahu semua orang bahwa mereka harus tetap bersatu. Bentuk kelompok paling sedikit 5. Hampir semua yang dipilih di Necromancer Kettle menerima perintah dari Gong Sun Yi, Zhou Hong atau Susan, sehingga saat pesan dikirim, semua orang menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Ketika itu mulai terjadi, Bai Xiaochun menjadi gugup. Meskipun dimungkinkan untuk menculik 5 orang sekaligus, itu akan memakan waktu lebih lama. Pada saat itu, dia melaju cepat melewati kabut, bertanya-tanya apakah dia harus mengubah penampilannya dengan topengnya untuk membodohi orang, ketika tiba-tiba wajahnya bersinar. Seorang yang tersesat. Di kejauhan, dia bisa melihat seorang lelaki kekar berjalan bersama, membantai jiwa-jiwa pendendam kiri dan kanan. Itu tidak lain adalah Zhao Dongxian. Dia cukup jauh. Jika dia mencoba menggunakan teleportasi kecil, itu pasti akan menyeretnya terlalu lama. Dengan itu, dia mengeluarkan busur dari tasnya.
Pada saat yang hampir bersamaan Bai Xiaochun melihat Zhao Dongshan melihatnya. Zhao Dongshan terkejut, dia telah mendengar bahwa ada beberapa orang yang hilang, dan dengan demikian, segera berbalik untuk menuju ke beberapa temannya. Namun, bahkan ketika dia mencoba untuk keluar dari gelombang jiwa-jiwa yang mengelilinginya, sensasi krisis mendalam muncul dalam dirinya. Perasaan krisis itu tidak datang karena perasaan surgawinya, melainkan teknik khusus yang ia kembangkan, rasa bahaya tubuh jasmani. Melihat kembali ketakutan pada Bai Xiaochun, dia tidak ragu-ragu sedikit pun untuk memanfaatkan teleportasi kecil. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, panah muncul, menembak ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan dengan energi yang mengejutkan. Kemudian, bahkan sebelum sampai padanya, itu meledak. Kekuatan besar ledakan langsung melemparkan udara di daerah itu ke dalam kekacauan. Panah roh yang ditingkatkan. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Zhao Dongshan ketika ia menyadari bahwa panah yang ditingkatkan roh ini telah mencapai tingkat 10 kali lipat atau lebih tinggi. Hanya panah seperti itu yang dapat menciptakan distorsi spasial yang akan mengganggu teleportasi. Ekspresi putus asa muncul di matanya ketika dia mencoba untuk mundur. Saat dia menyaksikan dengan ketakutan, Bai Xiaochun menggunakan busurnya untuk menembak 7 panah lagi, yang semuanya bersiul ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Bai Hao, teriak Zhao Dongshan, secara mendesak melaju secara fisik karena dia tidak dapat berteleportasi. Sebelumnya, dia memandang rendah seharusnya Bai Hao ini. Tetapi kemudian dia menjadi yang pertama menyerang ketika yang terpilih berusaha mengelilinginya. Dadanya masih sakit dari tempat dia ditabrak, dan karena itu, dia tidak punya niat bertengkar sekarang. Namun, sebelum dia benar-benar bisa mulai mundur, panah ada padanya, dan meledak. Ledakan membuat daerah itu menjadi kekacauan lebih lanjut, dan menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut Zhao Dongshan. Melemparkan semua kehati-hatian pada angin, ia berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, dibandingkan dengan Bai Xiaochun, dia terlalu lambat. Sudah, Bai Xiaochun mendekatinya dengan cara yang benar-benar agresif. Hanya memikirkan bagaimana Zhao Dongshan menjadi orang pertama yang menyerangnya membuat Bai Xiaochun sangat marah. Kamu pikir kamu hal yang sulit? Berbuat curang. Beraninya kau menjadi yang pertama menyerang Lord Bai. Tuan Bai akan mengalahkanmu sampai mati. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan serangan tinju yang menghancurkan, yang menyebabkan suara gemuruh memekakan telinga bergema ke segala arah. Setelah debu pepatah dibersihkan, Zhao Dongshan diculik, dan Bai Xiaochun melaju kencang. Hati Bai Xiaochun berdebar kencang saat ini. Dia benar-benar bersenang-senang dengan permainan kucing dan tikus ini. Betapa sekelompok lumba-lumba, yang mereka tahu bagaimana melakukannya adalah mengeroyok orang. Siapakah di antara mereka yang berani melawan Lord Bai 1 lawan 1? Merasa benar-benar tak tertandingi di bawah langit, dia menjentikkan lengan bajunya dan melanjutkan dengan bangga. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan sekelompok besar jiwa-jiwa pendendam yang menjerit-jerit, yang dari dalamnya bisa terdengar suara pertempuran. Rezeki nomplok lain, elang menangkap lebih banyak bayi ayam. Menjilat bibirnya, dia mendekat dengan hati-hati sampai dia bisa melihat 5 Wildelander dipilih dikelilingi oleh jiwa-jiwa pendendam. Saat ini, mereka baru saja akan menerobos ke tempat terbuka. Dari 5, 4 berada di pertengahan tahap Naschen Sol, dan 1 di tahap akhir. Kekuatan gabungan mereka luar biasa, dan jelas, hanya masalah waktu sebelum mereka akan terbebas dari jiwa-jiwa pendendam. Sayang sekali aku tidak bisa mengendalikan jiwa-jiwa pendendam di sini. Itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Dia menghela nafas, lalu berpikir sejenak sebelum menghasilkan nyala api 15 warna. Mata berkedip-kedip, dan tertawa kecil, dia terbang ke depan, menyembunyikan fluktuasi basis kultivasinya saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke kelompok yang dipilih. Tak lama, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar saat awan merah muncul di langit. Kemudian, api mulai turun seperti hujan. Itu tidak lain adalah kemampuan surgawi khusus yang dimiliki Bai Xiaochun di klan Bai. Dia berasumsi bahwa setelah mencapai tahap Heaven Dawn Naschen Sol, dia akan kehilangan kemampuan itu, namun, tiba-tiba, yang sebaliknya terjadi. Ini sebenarnya menjadi lebih mudah digunakan. Saat lautan api muncul, jiwa-jiwa pendendam mulai menyebar. Adapun 5 yang dipilih, wajah mereka jatuh ketika mereka melihat api destruktif tak berujung menimpa mereka. Mereka segera berbalik untuk melarikan diri, yang merupakan momen yang sama persis ketika Bai Xiaochun muncul di antara mereka, tombak panjang di tangan, kecakapan pertempuran melonjak saat ia menari-nari keluar dari api hujan. Boom memenuhi udara, dan setelah 10 napas waktu, Bai Xiaochun hilang, bersama dengan 5 yang dipilih. Bahkan setelah dia pergi, hujan api terus turun dengan kekuatan destruktif. Seluruh dimensi di dalam ketel Necromancer telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Wildelander terpilih semua terkejut sampai ke inti, dan sekarang, semua orang tahu bahwa hampir 30 di antara jumlah mereka hilang. Bai Hao terlalu cepat. Tidak ada yang pernah memiliki kesempatan untuk mencoba mengelilinginya, dan lebih jauh lagi, adalah mengejutkan semua yang hadir bahwa mereka menyadari hantu jahat bahkan tidak memperhatikannya.
Semua orang frustrasi, marah, dan juga kaget. Pada saat ini, balas dendam Bai Xiaochun sedang dilakukan dengan sangat lancar. Sekarang, yang tersisa terpilih telah dipisahkan menjadi 4 kelompok utama, masing-masing dipimpin oleh Gong Xunyi, Zhou Hong, Susan, dan Pangeran kedua. Tentu saja, itu bukan strategi jangka panjang. Setelah semua, mereka harus melacak Bai Xiaochun. Jika tidak, dan jalan buntu berlangsung terlalu lama, tidak ada yang akan mendapatkan buah Raja Hantu. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka harus berpisah. Sayangnya, menyebar ke formasi seperti jaring tidak terlalu cocok di Necromancer Kettle. Ada terlalu banyak hantu jahat dan jiwa pendendam di tempat itu. Karena itu, mereka harus tetap bersatu, bahkan jika hanya untuk melawan sesekali hantu jahat. Dari 4 kelompok utama, masing-masing memiliki cara sendiri untuk melakukan sesuatu. Pangeran kedua memiliki beberapa lusin kelompok bersamanya, termasuk Chen Manyao, yang saling menempel erat ketika mereka mencari. Meskipun Gong Xunyi, Zhou Hong dan Susan semua sangat percaya diri secara umum, mereka juga menahan 3 atau 4 orang saat mereka mencari. Sisa pembudidaya tinggal dalam kelompok sekitar 10. Dengan cara ini semua orang merasa cukup percaya diri untuk menghadapi Bai Xiaochun jika mereka bertemu dengannya. Semua orang di Necromancer Kettle merasa sangat gelisah. Pada titik ini, mereka semua menyadari betapa kuatnya Bai Xiaochun, namun, tidak ada pilihan lain selain mencoba menanganinya. Lagi pula, mereka tidak bisa meninggalkan Necromancer Kettle lebih awal. Mereka hanya bisa mengikuti perintah Gong Xunyi dan yang lainnya, dan mencoba melacak Bai Xiaochun. Satu demi satu, mereka mengertakkan gigi dan terus mencari. Harapan utama mereka adalah bahwa mereka dapat menemukan Bai Hao, mengelilinginya, dan bergabung untuk membunuhnya. Anggrek Raja Hantu mekar dengan cepat, dan itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa memenangkannya pada akhirnya. Ketika semua orang secara metodis mencarinya, Bai Xiaochun berada di sebuah lembah di antara 2 gunung, dadanya membuncit dengan bangga ketika dia melihat ke sekitar 30 orang yang dipilih yang semuanya duduk di depannya, menatapnya dengan marah. Dia telah menyegel basis kultivasi mereka dan anggota tubuh mereka, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan apapun selain memandangnya dengan mengancam. Jika kamu sekuat itu, bunuh saja kami. Anda telah membawa bencana tingkat surgawi pada diri Anda sendiri, Bai Hao. Bahkan Raja Hantu Raksasa pun tidak akan bisa membuatmu tetap aman. Mata Zhao Dongshan dan Little Wolf God sangat merah. Jika terlihat bisa membunuh, maka mata mereka akan lama telah mengurangi Bai Xiaochun menjadi remuk tulang dan abu. Mencoba menakutiku. Kalian tunggu saja. Setelah memelototi kelompok 30, dia dengan bangga menepuk-nepuk tasnya untuk menghasilkan parasol abadi. Kemudian dia berjalan ke seorang pemuda yang suaranya lebih mengancam daripada yang lain. Karena terkejut, pria muda itu menatap Bai Xiaochun dengan marah dan berkata, menurutmu apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Oh, tidak apa-apa. Hehe, teknik yang saya kembangkan membutuhkan kekuatan hidup, jadi saya akan meminjam sedikit dari Anda, bersihkan tenggorokannya. Namun tidak ragu-ragu sejenak, dia menikam parasol abadi ke dalam dada pemuda itu. Pria muda itu mengeluarkan teriakan mengerikan yang menyebabkan wajah orang lain memilih untuk berkedip dengan berbagai emosi. Banyak dari mereka bahkan mulai terengah-engah. Terkejut, mereka menyaksikan tubuh pemuda itu mulai tampak layu. Setelah 10 napas waktu berlalu, rambutnya memutih, dan ia tampak lebih dari sekadar kulit dan tulang. Pada titik ini, hati mereka mulai berdebar, dan mereka memandang Bai Xiaochun dengan mata ketakutan. The Eternal Parasol mengerahkan gaya gravitasi yang aneh dan hampir iblis yang dengan rakus melahap semua kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu pada gilirannya mengalir ke Bai Xiaochun, menyebabkannya gemetar ke dalam. Ketika dia memutuskan cukup sudah, dia menarik Eternal Parasol. Kemudian, dengan wajah sedikit memerah, dia mengabaikan semua orang yang hadir dan duduk bersila untuk bermeditasi dan bekerja pada tingkat keempat dari Kodeks Kematian, Tulang Kematian. Kekuatan hidup yang baru saja menuangkan ke dalam dirinya dengan cepat menghilang, meresap ke tulangnya seperti air akan merembes ke tanah yang kering. Pada saat yang sama, ekspresi nyaman muncul di wajah Bai Xiaochun. Adegan yang dimainkan menyebabkan Little Wolf God, Zhao Dongshan, dan semua orang tersentak kaget. Wajah mereka kehabisan darah, dan ekspresi teror muncul. Adapun pemuda yang kekuatan hidupnya baru saja dikeringkan, dia tampak seperti sedang megap-megap. Meskipun dia belum mati, energi vitalnya telah rusak parah. Teknik iblis macam apa yang dipupuk Bai Hao ini? Surga, dia secara langsung mengekstraksi kekuatan hidup itu untuk digunakan dalam kultivasi. Sekarang aku mengerti mengapa dia menculik kita semua. Dia ingin menggunakan kita untuk melanjutkan kultivasinya. Saat semua orang gemetar ketakutan, mata Bai Xiaochun tersentak terbuka, dan mereka bertepi semangat dan sukacita. Hahaha. Persis seperti yang saya prediksi. Selama saya memiliki kekuatan hidup yang cukup, saya dapat mengolah tulang kematian saya sesuka hati. Aku tidak akan membunuh orang-orang ini, aku akan menghisap kekuatan hidup mereka kering, melemparkan mereka ke Raja Hantu Raksasa, dan kemudian membiarkannya mengatasi sakit kepala.
Sambil terkekeh pada dirinya sendiri, dia memandang berkeliling ke arah orang-orang terpilih yang bingung, dan sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, dia bangkit dan mendekati salah satu dari mereka. "Hai, di sana. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Jangan khawatir, tidak sakit." Berseri-seri dari telinga ke telinga, dia menikam parasol abadi ke dalam dada orang-orang pilihan yang ketakutan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia pindah dari yang kedua dipilih ke yang ketiga, dan kemudian yang keempat. Butuh 8 jam untuk mengekstraksi kekuatan hidup dari semua orang yang hadir. Adapun tulang-tulangnya, berkat masuknya kekuatan kehidupan dan budidaya tekniknya, mereka segera mencapai titik di mana 2 ledakan gemuruh menyebar di dalam dirinya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang perlahan memudar. Kemudian dia membuka matanya dan mengeluarkan seteguk energi vital yang tidak murni. Sampai saat ini, tulangnya jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Strata kedua dari tulang temperet. Mata bersinar dengan antisipasi, dia merenungkan bagaimana semua yang harus dia lakukan adalah mencapai strata berikutnya, dan dia akan dapat menggunakan tinju kaisar yang mati. Persyaratan kekuatan hidup dari Unding Bones mengerikan. Bahkan dengan semua orang ini, yang bisa saya lakukan hanyalah mencapai strata kedua. Konyol. Namun, setidaknya sekarang saya tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke Necromancer Kettle. Memiliki semua yang dipilih di sini adalah seperti memilih obat-obatan tingkat tinggi pilihan saya. Memancarkan kesehatan dan semangat, dia memandang ke 30 kurus yang dipilih dan tanpa daftar yang dipilih, dan kemudian dengan cepat melemparkannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian, dia terbang kembali ke kabut. Bai Xiaochun berjalan dengan hati-hati, memastikan untuk tetap bersembunyi saat dia pergi. Tak lama, kerutan terlihat di wajahnya ketika dia menyadari bahwa sebagian besar yang dipilih tidak dalam kelompok 5, tetapi 10. Mempertimbangkan itu, tidak mungkin dia bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika dia terbungkus dalam pertarungan yang berlarut-larut, dia akan berakhir dikepung seperti sebelumnya. Kelompok 10. Ya, aku masih bisa menyerang mereka. Mungkin saya tidak akan bisa menangkap mereka semua dalam satu tembakan, tapi saya tidak terburu-buru. Lambat dan mantap. Setelah memikirkan rencana, ia mendengus dingin dan meleleh ke dalam kabut. Tidak lama kemudian, dia telah menemukan targetnya, sekelompok 10 orang terpilih yang tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kekuatan basis kultivasi mereka. Meskipun sesekali jiwa pendendam nampak mengganggu mereka, mereka menanganinya dengan mudah. Ketika Bai Xiaochun semakin dekat, murid-muridnya mengerut ketika dia menyadari bahwa salah satu yang dipilih dalam kelompok ini tidak lain adalah Miao Liner. Dia ingat teknik magis mistis yang dia gunakan selama pertemuan awal mereka, yang telah menyebabkan semua luka-lukanya menyala. Peningkatan tiba-tiba dalam tingkat keparahan lukanya yang memberi Zhou Hong kesempatan untuk memukulnya dengan serangan berbahaya. Wanita yang kejam sekali. Meskipun penampilan fisik saya saat ini tidak cukup sesuai dengan penampilan saya yang sebenarnya, saya tetap tampan. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya, namun dia bertindak lebih jauh dengan menyerang dengan racun lengkap. Dengan menyipitkan matanya, dia mempelajari Miao Liner sedikit lebih dekat. Kemudian dia membuat beberapa perhitungan, setelah itu matanya bersinar dengan tekad. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergerak dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Dalam sekejap mata, dia menjadi seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan seperti kilat yang berbatasan dengan teleportasi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia tepat di atas kelompok Miao Liner, di mana dia melepaskan serangan tinju. Pemogokan tinju itu menjadi prahara yang turun ke kelompok dengan impunitas. Adapun Miao Liner dan yang lainnya dipilih, ekspresi mereka berkedip saat melihat Bai Xiaochun. Beberapa bahkan batuk darah. Namun, semuanya langsung menyebar ke arah tertentu. Adapun Miao Liner, dia tertawa dan berkata, "Kamu jatuh ke dalam perangkap kami, Bai Hao." Ke dalam formasi, semuanya. Sinar aneh muncul di mata yang dipilih sekitarnya. Pada saat yang sama, simbol magis mulai mengalir dari mereka semua. Dalam sekejap mata, simbol-simbol dihubungkan bersama untuk membuat formasi mantra. Suara gemuruh memenuhi area 300 meter di sekitar mereka, menciptakan sesuatu seperti penjara yang membuat Bai Xiaochun benar-benar terkunci di dalamnya. Ini adalah rencana rahasia yang dibuat oleh Gong Sun Yi dan top lainnya yang dipilih. Semua kelompok yang berada di kabut siap untuk langsung membuat formasi mantra jika Bai Xiaochun berani menunjukkan wajahnya. Begitu Bai Xiaochun berakhir dalam formasi mantra, berita itu disampaikan kepada Gong Sun Yi, Zhou Hong dan Susan, yang semuanya mulai bergegas menuju daerah itu. Zhou Hong adalah yang terdekat, dan memiliki 3 orang bersamanya, salah satunya adalah Li Tiancheng. Mempertimbangkan kecepatan yang mereka mampu, itu hanya akan membuat mereka sekitar 10 napas waktu untuk mencapai lokasi di mana Bai Xiaochun telah ditangkap. Perkembangan drastis sedang berlangsung di dalam Necromancer Kettle karena semua yang terpilih berlomba dengan kecepatan tinggi menuju Bai Xiaochun. Bahkan ketika tawa Miao Liner bergema, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan matanya melebar. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun ada di sana di tengah formasi mantra, dia tampaknya tidak bingung sama sekali.
Bahkan, dia bahkan memiliki sedikit tatapan menghina di matanya. Mengambil langkah ke arah Miao Liner, dia dengan cepat memanfaatkan heks kematiannya. Suara gemuruh terdengar ketika dia menghilang dari dalam formasi mantra, muncul tepat di depannya. Tidak mungkin, wajah Miao Liner jatuh ketika dia mencoba untuk mundur. Namun, sebelum dia bisa, Bai Xiaochun menabraknya seperti binatang liar. Sebuah pepatah lama berbicara tentang perasaan lembut dan melindungi untuk yang lebih adil, tetapi tidak ada satupun dari itu dalam tindakannya. Dia melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Basis budidayanya langsung dilemparkan ke dalam kekacauan, dan banyak tulangnya hancur. Jiwanya yang baru lahir berada di ambang terbang ke tempat terbuka. Sebelum dia bahkan bisa mempertimbangkan untuk melarikan diri, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meraih lengannya, mengirimkan kekuatan basis kultivasi di dalam dirinya untuk menyegelnya. Itu semua terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Fakta bahwa Miao Liner telah ditangkap membuat ketakutan di dalam hati orang-orang di sekitarnya dipilih, dan bahkan Zhou Hong dan yang lain yang bergegas kesal sepenuhnya terkejut. Banyak jiwa pendendam dalam kabut di sekitarnya terkejut, dan kemudian memalingkan mata mereka yang haus darah dan rakus pada orang-orang terdekat yang dipilih. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, Bai Xiaochun membawa Miao Liner yang sensual dan menggairahkan saat dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, bahkan ketika dia melakukan itu, matanya kebetulan jatuh ke satu jiwa pendendam dalam gerombolan di daerah. Dia tiba-tiba berhenti di tempat, gemetar, ekspresi tidak percaya sepenuhnya di wajahnya. Dia hampir merasa seperti disambar petir yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jiwa pendendam ini tampak sedikit berbeda dari orang yang masih hidup, masih mudah untuk mengatakan siapa itu. Selain itu adalah seseorang yang sangat akrab dengan Bai Xiaochun. Itu adalah perjuangan untuk menahan diri dari meneriakkan nama itu keras-keras. Bai Hao. Bai Xiaochun sangat menyadari karakteristik khusus dari dunia yang ia tinggali. Setelah orang meninggal, jiwa mereka akan memasuki sungai dunia bawah dan kemudian muncul di suatu tempat di Willlands. Dia bahkan bertanya-tanya tentang di mana tepatnya di jiwa Willlands Bai Hao mungkin berakhir. Namun, pemikiran untuk menemukannya sepertinya tidak mungkin. Itu seperti menemukan jarum di lautan, dan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang dewa. Gagasan mengambil jiwa Bai Hao hanya bisa sesekali melintas di benaknya dan dengan cepat berubah menjadi desa penyesalan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dalam pergantian peristiwa yang benar-benar tak terduga, dia benar-benar akan menemukan jiwa Bai Hao di Necromancer Kettle. Dia adalah jiwa yang pendendam, penuh dengan kegilaan dan keserakahan, tidak sepenuhnya sama dengan penampilannya dalam kehidupan, dan penuh dengan aura kematian yang menyeramkan. Namun, Bai Xiaochun mengakui pada pandangan pertama bahwa itu adalah Bai Hao. Bai Xiaochun lebih akrab dengan Bai Hao daripada orang lain di dunia. Tidak hanya dia muridnya, dia juga menggunakan identitasnya untuk mencapai posisi dan statusnya saat ini di Willlands. Bai Xiaochun tertegun. Dia tidak lupa bahwa orang-orang bergegas ke arahnya, dan bahwa jika dia melambat sesaat, mungkin saja dia bisa berakhir dikepung. Namun, dia berhenti di tempatnya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Setelah semua, bahkan mengetahui bahwa jiwa Bai Hao ada di Necromancer Kettle tidak akan selalu bermanfaat. Bahkan akan mencarinya di satu area tertentu akan sulit. Selanjutnya, jika jiwa Bai Hao adalah untuk mati, maka Bai Xiaochun akan merasa menyesal atas masalah ini selama sisa hidupnya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa jiwa Bai Hao mewakili bahaya yang luar biasa. Jika ada orang lain yang menemukan kebenaran, dan mengungkapkan identitasnya, fakta bahwa Bai Hao yang semua orang tahu adalah benar-benar Bai Xiaochun akan sangat bermasalah. Pilihan terbaik mungkin akan pergi, dan sepenuhnya mengabaikan jiwa Bai Hao. Bagaimanapun, terlepas dari kenyataan bahwa mungkin saja seseorang mungkin memperhatikannya, itu sangat tidak mungkin. Pilihan lain adalah menghancurkan jiwanya. Itu akan memastikan bahwa tidak ada celah dalam cerita Bai Xiaochun. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak mempertimbangkan opsi itu. Hanya ada satu pemikiran dalam benaknya saat ini muridnya. Magang pertama yang pernah diambilnya dalam hidupnya. Sekarang dia telah bertemu dengannya, tidak ada cara dia bisa mundur dari mencoba menyelamatkannya. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali untuk berputar di tempat dan kemudian melompat ke lokasi di mana jiwa Bai Hao berada dalam gerombolan jiwa. Tentu saja, jiwa-jiwa tidak memperhatikannya, dan karena itu, dia tidak menyebabkan kegaduhan dengan memasuki tengah-tengah mereka. Sebaliknya, jiwa-jiwa itu memandang rakus di Wildlander yang dipilih, ke arah siapa mereka mulai terbang, termasuk Bai Hao. Namun, sebelum jiwa Bai Hao bisa menambah kecepatan, Bai Xiaochun mengulurkan tangan, meraihnya, dan melemparkannya ke pagoda penimbunan jiwa. Sama gugup seperti sebelumnya, dia kemudian berbalik menghadapi dua sinar cahaya yang mendekat dengan kecepatan cepat. Mereka tidak lain adalah Zhou Hong dan Li Tiancheng. Bai Hao. Zhou Hong meraung, basis budidayanya melonjak dengan kekuatan lingkaran besar dari tahap Naschen Soul, mengirim fluktuasi yang menghancurkan ke segala arah.
Kemudian dia menghancurkan slip giok yang telah dia pegang di tangannya, langsung melemparkan daerah sekitarnya ke dalam kekacauan, dan membuat semua teleportasi menjadi mustahil. Tindakannya dilakukan dengan kelancaran berlatih, dan dicapai bahkan ketika suaranya bergemuruh seperti guntur surgawi. Dalam beberapa saat, dia tepat di depan Bai Xiaochun, melangkah maju dengan aliran cahaya hitam mencambuk di sekelilingnya. Aliran cahaya itu kemudian mulai berputar di udara menuju Bai Xiaochun, memancarkan aura menakutkan dari dewa. Jelas ini adalah kartu as yang telah diberikan kepadanya oleh ayahnya, Raja Sembilan Kata. Dalam beberapa saat, dia tepat di depan Bai Xiaochun, melangkah maju dengan aliran cahaya hitam mencambuk di sekelilingnya. Aliran cahaya itu kemudian mulai berputar di udara menuju Bai Xiaochun, memancarkan aura menakutkan dari dewa. Jelas ini adalah kartu as yang telah diberikan kepadanya oleh ayahnya, Raja Sembilan Kata. Di belakangnya, tatapan dingin yang menyeramkan bisa terlihat di mata Li Tiansheng, yang sengaja melambat. Melambaikan lengan bajunya, ia mengirim gas beracun 5 warna yang menyebabkan bahkan jiwa-jiwa yang disentuhnya untuk memancarkan jeritan kesakitan dan larut menjadi ketiadaan. Sisa pembudidaya di daerah itu tampak bersemangat melihat Zhou Hong, dan dengan cepat mulai menyebar untuk mencegah Bai Xiaochun melarikan diri. Mereka tahu bahwa yang harus mereka lakukan adalah menunda dia untuk waktu yang singkat, dan selama cukup banyak dari yang lainnya yang dipilih bergegas, mereka akan dapat membunuhnya. Bahkan jika dia lebih kuat dari yang sudah dia buktikan, itu tidak masalah. Dengan angka di sisinya, bahkan seorang dewa pun tidak akan membawanya begitu saja. Bai Xiaochun mengerti itu sama seperti mereka. Melihat ke arah Zhou Hong, dia melirik aliran cahaya yang dia gunakan sebagai senjata, yang tampak sangat berbahaya. Kemudian ia melepaskan serangan kepalan tangan, menggunakan kekuatan ledakan dari kekuatan tubuh dagingnya, dan juga basis kultivasinya. Sebuah badai muncul, menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar, dan ekspresi Zhou Hong berkedip. Seketika ia mengirim aliran cahaya hitam melecut kembali untuk membela diri. Sebuah ledakan terdengar, dan dia batuk seteguk darah saat ekspresi tidak percaya memenuhi wajahnya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mata Zhou Hong benar-benar merah, dan dipenuhi dengan tampilan kegilaan menantang. Lebih banyak helai cahaya hitam melesat keluar, dipenuhi dengan cahaya netherworldly saat mereka mengiris menuju Bai Xiaochun. Namun, kali ini, Bai Xiaochun menghindar, melaju melewati Zhou Hong menuju beberapa tahap Naschen Soul pertengahan yang dipilih di luarnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Eternal Parasol dan tanpa ragu menusuknya ke sisi Miao Liner. Dia berteriak ketika kekuatan hidupnya tersedot, dan wajahnya yang cantik layu. Pada saat yang sama, unding bones karya Bai Xiaochun mengeluarkan suara gemuruh ketika mereka menggunakan kekuatan hidup yang baru untuk mendorong hampir sepenuhnya ke dalam lingkaran besar dari strata kedua dari tulang temperet. Miao Liner sendiri sudah cukup untuk melakukan itu, banyak yang mengejutkan Bai Xiaochun. Jelas, kekuatan hidup Miao Liner jauh melebihi yang lain. Teknik apa yang dipupuk darah kecil ini untuk memiliki begitu banyak kekuatan hidup? Gumamnya pada dirinya sendiri. Mengingat betapa terbuka dan cerobohnya dia berpakaian, itu pasti teknik yang jahat. Tentu saja, semua yang terjadi pada saat yang diperlukan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Setelah melempar Miao Liner ke dalam tasnya, dia melaju ke arah penggarap panggung Naschen Soul. Ketika mereka melepaskan pemboman kemampuan surgawi, dia membentak Eternal Parasol terbuka untuk membela diri, lalu menusuknya ke salah satu pembudidaya. Kultivator berteriak ketika tubuhnya layu, dan dia kemudian dilemparkan ke dalam tas pegangan Bai Xiaochun. Kemudian Bai Xiaochun berbalik dan menembak ke arah target berikutnya. Kemarahan Zhou Hong terbakar saat dia mengejar, namun, dia tidak secepat Bai Xiaochun. Namun, setelah Bai Xiaochun menyedot kekuatan hidup dari 4 pembudidaya, Zhou Hong melakukan gerakan mantra, menyebabkan semua aliran cahaya hitam terbentuk bersama menjadi lonjakan besar yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Lonjakan hitam jelas berisi aura deva, menyebabkan Bai Xiaochun terkesiap dan mengeluarkan wajan penyunya untuk membela diri. Ledakan bisa terdengar saat Bai Xiaochun mundur beberapa meter, setelah itu dia menusuk parasol abadi ke dalam orang terdekat lain yang terpilih yang terlalu lambat untuk menghindarinya. Saat yang terpilih berteriak dan layu, kekuatan kehidupan mengalir ke dalam bones unding Bai Xiaochun, mendorong mereka sampai ke lingkaran besar bones temperet. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga orang-orang di sekitarnya yang dipilih bahkan tidak punya waktu untuk terkesiap. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berani mendekati Bai Xiaochun, dan semua mundur. Metode pertempuran unik Bai Xiaochun membuat mereka semua merasa benar-benar terguncang. Apakah Anda berani melawan saya satu-satu, Bai Hao? Zhou Hong berteriak marah, mendekatinya. Adapun Li Tiansheng, wajahnya pucat dan dia mundur, ditakuti oleh payung aneh Bai Xiaochun. Tenang, aku meninggalkanmu untuk yang terakhir sehingga aku bisa menguji serangan kepalan tanganku yang paling kuat. Mengabaikan Zhou Hong, Bai Xiaochun mengalihkan perhatiannya pada Li Tiansheng yang mundur. Bibirnya berubah menjadi seringai, dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk bergerak.
Meskipun dia tidak bisa menggunakan Hex kematian karena slip giok yang telah dihancurkan Zhou Hong sebelumnya, tubuhnya yang berdaging itu sendiri mampu mencapai kecepatan level teleportasi. Begitu kakinya menyentuh ke bawah, dia berubah menjadi serangkaian gambar-gambar yang menembak langsung ke arah Li Tiansheng. Senyum itu menyebabkan kulit kepala Li Tiansheng berdenyut ketakutan. Dengan pikiran terguncang, dia mulai mundur lebih cepat, serentak melambaikan tangannya di udara dan mengeluarkan lebih banyak gas beracun. Gas beracun segera berubah menjadi tengkorak 7 warna yang melesat ke arah Bai Xiaochun seolah ingin memakannya. Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan tengkorak 7 warna, dan pada kenyataannya hanya menembusnya dengan bantuan segelintir item 14 kali lipat yang ditingkatkan roh. Kemudian, dia tepat di depan Li Tiansheng. Apakah bermain dengan racun benar-benar menyenangkan? Katanya sambil mendorong Eternal Parasol ke arah dada Li Tiansheng. Li Tiansheng berteriak, menyebabkan cahaya merah meledak dari dalam dirinya. Banyak item magis defensif juga muncul. Namun, pada saat itulah cahaya berwarna-warni muncul di mata Bai Xiaochun, yang membuat basis kultivasi Li Tiansheng menjadi kacau. Li Tiansheng tiba-tiba melambat, dan membuatnya ngeri, parasol abadi menusuknya. Li Tiansheng mulai layu saat kekuatan hidupnya mengalir keluar dari dirinya dan masuk ke Bai Xiaochun. Saat memasuki tulang Bai Xiaochun, dia menggigil, dan suara gemuruh bergema di dalam dirinya. Selain itu, jauh di dalam matanya, cahaya keemasan bisa terlihat. Tulang kekalnya, telah menembus ke dalam strata ketiga dari tulang marah. Perasaan hangat dan nyaman memenuhi dirinya, dan dia bisa langsung merasakan bahwa tingkat pertahanan tubuh kedagingannya telah meningkat. Yang lebih menarik baginya adalah bahwa dia sekarang memenuhi persyaratan minimum untuk menggunakan kepalan kaisar yang tidak mati. Sementara itu, suara siulan bisa terdengar saat Gong Sun Yi, Susan, Pangeran Kedua dan Chen Manyao tiba dengan lebih banyak pilihan. Hentikan dia, Zhou Hong. Jangan biarkan dia pergi. Zhou Hong menyaksikan ketika Li Tiansheng ditangkap dan kemudian mendengar tangisan para pembudidaya yang mendekat dan itu menyebabkan amarahnya membara lebih panas. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia melolong, mengirimkan lebih banyak aliran cahaya hitam yang terbang di sekitarnya. Pada titik ini, dia sangat marah sehingga dia akhirnya menggunakan salah satu kartu asnya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat aliran hitam semua mulai menembak ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Lalu matanya mulai bersinar dengan cahaya terang ketika auranya mulai menarik. Seolah-olah semua tanda kehidupan di tubuhnya memudar. Pada saat yang sama, pusaran hitam bisa terlihat berputar di sekitar tinjunya. Di dalam pusaran itu ada fluktuasi yang tak terlukiskan yang menakutkan yang menyebabkan siapapun yang bisa melihatnya memucat ketakutan. Dia mengasumsikan kuda-kuda kepalan tinju unding Emperor's Fist. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa menunggu di part-part selanjutnya. Sampai berjumpa nanti malam.